杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mengetahui kelompok iblis telah tiba di Tanah Suci, Suhui segera menyatakan niatnya untuk menemui mereka. Bagaimanapun semua orang akan tinggal di 9 puncak di masa depan. Meskipun mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama, mereka masih dapat dianggap tinggal di tempat yang sama. Mereka akrab satu sama lain dan dapat dengan mudah mendiskusikan masalah apapun. Terutama apakah itu Tanah Suci 9 Surga atau kelompok iblis. Mereka semua adalah kekuatan Yangke. Jika memiliki kesamaan seperti itu, Suhui merasa, selama tidak ada masalah besar, segala sesuatu bisa direduksi menjadi hal-hal sepele. Kemudian, kedua tetua Meng Tianfei dan Si Kun dibiarkan mengatur urusan para murid. Adapun Suhui dan yang lainnya, mereka mengikuti Yangke ke aula utama lagi. Pada saat yang sama, ratusan alkemis pemurni senjata dan klan iblis kuno masih menunggu dengan tenang. Meskipun Yangke telah pergi selama setengah hari, anggota klan iblis kuno semuanya tenang dan jujur, hanya melihat sekeliling tanpa menimbulkan masalah. Sebagai tuan rumah, Suhui langsung menyambut kedatangan Lirong dan lainnya, dan Lirong dan yang lainnya membalas sapaannya dengan senyuman. Dan setelah mengobrol sebentar, mereka menemukan bahwa satu sama lain cukup baik dan tidak sesulit untuk diajak bicara, seperti yang mereka bayangkan. Bahkan Suhui merasa bahwa Lirong sangat perhatian dan sama sekali tidak terlihat seperti iblis, yang membuat mata Suhui berbinar tanpa sadar. Bahkan Yu Ying dan Cheng Yuetong juga sangat tertarik pada Han Fei. Mereka berdua adalah wanita cantik, tetapi tingkat kultivasi Han Fei satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Dan temperamennya dingin, yang membuat mereka merasa bahwa dia harus banyak belajar darinya. Setelah sebuah topik umum ditemukan dan para pejabat dari kedua belah pihak bersenang-senang mendiskusikannya, sehingga Yangke disingkirkan, sepertinya tidak melakukan apa-apa. Setelah berbicara sebentar, Lirong tiba-tiba berkata, "Tuan, dan saya menangkap seseorang beberapa hari yang lalu. Tampaknya dia adalah gadis suci generasi sebelumnya, dari Tanah Suci 9 Surga Anda, dan Tuan memanggilnya Santo Bibinan." "Bibinan?" seru Suhui dan buru-buru melihat sekeliling. "Di mana dia?" Lirong segera bertepuk tangan, dan segera seseorang dari klan iblis kuno membawa Bibinan yang terikat itu. Melihat penampilan menyedihkan dari gadis suci generasi sebelumnya ini, Suhui dan yang lainnya tidak bisa menahan mata merah dan merasa sedih. Bahkan Anglier langsung menangis, tersandung dan jatuh ke atas pipi suci Nan, kemudian menangis dengan sedihnya. Bagaimanapun gadis suci generasi sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan Bibi Nan selalu memperlakukan Anglier seperti putrinya sendiri. Sayangnya, setelah Bibi Nan meninggal, dia membunuh 3 gadis suci lainnya dengan tangannya sendiri. Tapi Linger lolos dari kesialan itu. Jadi saat bertemu lagi sekarang, bagaimana Linger bisa menekan kesedihan di hatinya? Suhui menyeka sudut matanya dengan tenang dan berbalik. Lirong dan yang lainnya sepertinya sedikit terinfeksi, sedikit menghela nafas. Setelah beberapa saat, Yangke melangkah maju, menepuk bahu Linger dan berkata, "Anda bisa memutuskan sendiri bagaimana Anda menangani masalah Bibi Nan ini." Anlinger terus menganggukkan kepalanya, tersedak oleh isak tangisnya dan perlahan berjalan pergi sambil menggendong Bibi Nan yang seperti mayat berjalan. Lagi pula, dikekang oleh orang kuat seperti Lirong, Bibi Nan tidak akan bisa menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Bahkan jika dia memilikinya,
Jadi tidak perlu khawatir, dia akan merugikan Anlinger. Pada saat ini, hari sudah larut, tetapi seluruh Tanah Suci 9 Surga sedang berjalan lancar. Setelah ribuan murid di Tanah Suci telah kembali dari makam suci, dan banyak hal yang harus mereka sibukkan. Adapun klan iblis kuno mengikuti Yang Ke dan Suhui ke puncak gunung, dan mulai merencanakan tempat tinggal mereka di masa depan. Jadi malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Setelah sebulan penuh, Tanah Suci yang bising perlahan-lahan menjadi tenang. Adapun kekacauan yang ditinggalkan oleh klan monster setelah penarikannya telah dibersihkan dan Tanah Suci 9 Surga sekali lagi memasuki lintasan pengembangan yang stabil. Di puncak gunung tempat klan iblis kuno berada, rumah-rumah dengan berbagai ukuran telah dibangun di sini dan di sana, membentuk kompleks yang bersinambungan dan indah. Ketika klan iblis kuno sedang membangun rumah mereka, Suhui dan yang lainnya memberikan banyak bantuan, sehingga Lirong dan yang lainnya merasa bersyukur. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama, para tetua seperti Suhui mau tidak mau mengubah beberapa pandangan dan penolakan naluriah mereka terhadap iblis. Dan mereka menemukan bahwa kecuali iblis yang mengikuti Yang Ke berbeda dari ras mereka sendiri, dan sifat energi dalam tubuh mereka juga berbeda. Tapi semuanya pada dasarnya sama. Dan mereka juga tidak melihat para anggota klan iblis kuno berlarian dan menimbulkan masalah. Bahkan setiap anggota klan iblis kuno menjalankan tugasnya. Lambat laun, para murid Tanah Suci dan para iblis dapat hidup berdampingan dengan damai. Sehingga Yang Ke sangat puas dengan situasi saat ini. Dia tidak pernah punya waktu luang dalam sebulan terakhir. Dia harus berurusan dengan urusan Tanah Suci 9 Surga dan orang-orang dari klan iblis kuno, sehingga dia sangat lelah. Dia sangat sibuk, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan pohon suci. Sekarang, dia akhirnya memiliki tempat tinggal yang stabil, jadi Yang Ke ingin mengeluarkan pohon suci di ruang buku hitam. Namun mengingat kesulitan dan kondisi fisik klan iblis kuno, Yang Ke memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, energi atribut yang dilepaskan oleh pohon suci begitu kuat, sehingga bahkan klan iblis kuno pun mungkin tidak mampu menanggungnya. Dan dengan kekuatan Yang Ke saat ini, jika pohon suci dikeluarkan dari ruang buku hitam, dia mungkin akan kelelahan lagi. Jadi sesekali punya waktu luang, Yang Ke dapat melarikan diri ke ruang buku hitam dengan pikirannya. Bicaralah dengan pohon suci untuk mengatakan beberapa patah kata untuk menenangkan suasana kesepiannya. Yang Ke juga mengetahui dari pohon suci bahwa 2 batu bundar hitam legam yang aneh masih menyerap esensi biji langka. Biji langka yang ditempatkan Yang Ke di ruang buku hitam pada dasarnya telah dikonsumsi dan semuanya berubah menjadi bubuk karena esensi batin telah hilang. Setelah sekian lama, jejak seperti meridian tubuh manusia di dalam 2 batu bulat gelap menjadi semakin jelas dan koheren. Bahkan Yang Ke samar-samar merasa bahwa itu sedikit tidak biasa. Tetapi dia tidak tahu apa tujuan dari 2 batu bundar gelap yang dapat menyerap esensi biji. Pada hari ini, Yang Ke sedang berdiskusi dengan Lirong Suhui ketika tiba-tiba seorang murid Tanah Suci datang untuk melaporkan. Tuan Suci, ada seseorang di luar puncak yang meminta untuk bertemu dengan Anda. Siapa? Yang Ke murtan kening. Pemimpin sekte dunia bawah, Wuji. Lapor murid itu. Wuji? Suhui berdiri dan berteriak. Betapa beraninya dia. Saya belum menyelesaikan masalah sebelumnya dengannya. Atas apa yang terjadi terakhir kali. Sekarang beraninya dia datang ke Tanah Suci saya hari ini. Ada jalan menuju surga dan dia tidak akan menerimanya. Dan tidak ada jalan ke neraka. Tapi dia ingin menerobos masuk. Berapa banyak orang yang dibawa? Murid itu dengan cepat berkata, hanya ada 1 orang, tetapi sepertinya saya juga menangkap 2 orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Sepertinya dia membuat kedua orang itu pingsan dan menggendong mereka di tangannya. Suhui mendengus dingin. Dia berani datang ke sini sendirian. Apakah dia benar-benar tidak menganggap serius Tanah Suci saya? Tuan Suci, izinkan saya memberinya pelajaran. Mendengar itu, Yang Ke tertawa dan berkata, tidak perlu, Wuji bukan orang luar. Suhui tercengang saat mendengarnya.
sehingga dia tidak bisa sadar kembali karena dia tidak tahu mengapa Yang Ke mengatakan ini. Bagaimanapun saat itu, Wuji mengikuti Zhang Ao dan Zhao Guan dan lainnya untuk menimbulkan masalah di Tanah Suci, sehingga Su Hui sangat membencinya yang membuat dia ingin mengupas kulitnya, memakan dagingnya, meminum darahnya, dan melampiaskan kebenciannya. Namun Yang Ke tidak terburu-buru menjelaskan dan berkata kepada muridnya, "Pergi dan undang dia ke sini." Setelah muridnya diperintahkan keluar, Yang Ke perlahan menjelaskan. Setelah mengetahui bahwa Wuji berteman baik dengan Yang Ke 2 atau 3 tahun lalu, dan telah mengikuti Yang Ke beberapa waktu lalu, Su Hui berkata dengan ekspresi aneh, "Jadi, Wuji adalah yang terbaik dalam hal ini, mengelola hubungan interpersonal, dan juga tahu bagaimana menilai situasi, dan tampaknya dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tetapi, dia mampu menunjukkan kebaikannya kepada Tuan beberapa tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki penglihatan yang baik." Liro mercutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak semua orang dapat melihat potensi Tuan, seperti Zhang Ao, Zhao Guan, dan yang lainnya, sehingga mereka telah menderita akibatnya dan tidak berakhir dengan baik. Zhang Ao dan Zhao Guan sudah mati? Su Hui sangat terkejut. "Saya lupa memberitahu Anda tentang ini." Yang Ke mengangguk sedikit. "Dua kekuatan teratas, Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang, pada dasarnya sudah mati. Sekarang Wuji ada di sini. Dia mungkin sudah mengatasi dua masalah ini." "Itu salah mereka sendiri." Su Hui tampak sedikit gelisah. "Saya masih memikirkan kapan harus membawa orang untuk menyelesaikan rekening dengan mereka. Sekarang sepertinya tidak perlu. Mereka beruntung. Jika mereka jatuh ke tangan saya, mereka pasti akan mendapat masalah. Beritahukan mereka bahwa hidup lebih buruk daripada kematian." Su Hui menggetakkan gigi dan mengutuk, merasa sangat kesal. Liro merutkan bibirnya lagi dan memandang Yang Ke sambil tersenyum, tapi agak tidak bisa menahan tawa. Tidak lama setelah menunggu, Wuji masuk dari luar dengan mengenakan jubah hitam, seperti yang dilaporkan muridnya, sambil memegang dua prajurit yang tidak sadarkan diri di tangannya. Kedua prajurit itu tidak tahu tipuan apa yang mereka lakukan. Tidak ada bekas luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang tidur. Nafas mereka teratur dan sangat damai. Ketika dia semakin dekat, Wuji melemparkan kedua orang itu ke tanah, lalu mengepakkan tinjunya dan berkata, "Saya telah bertemu dengan Tuan Suci, bertemu Nona Li. Baiklah, Tetua Agung juga baik-baik saja." Yang Ke dan Lirong tersenyum dan mengangguk. Su Hui mendengus dengan ekspresi muram, tidak ingin melihat Wuji, dan diam-diam merasa bahwa orang ini hanyalah pecundang. Seseorang yang dapat diabaikan oleh angin, orang yang berbahaya dan licik, dan jauh di lubuk hatinya dia merasa malu karenanya. Tapi Wuji juga tidak keberatan. "Duduk." Yang Ke memberi isyarat. Wuji mengangguk ringan dan duduk di samping. Kemudian seorang murid perempuan cantik segera menawarkan teh. Setelah minum sebentar, Yang Ke bertanya, "Apakah pemimpin Sekte Wu telah menangani urusan kedua sekte kali ini?" Ketika Wuji mendengar ini, alisnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan keras, "Saya harus berterima kasih kepada Tuan Suci untuk ini. Selama lebih dari sebulan, saya sibuk karena menerima 2.000 murid baru. Dan yang tersisa dengan kualifikasi kurang telah diberikan kepada orang lain. Setelah mengumpulkan semua perlengkapan pelatihan, mereka semua dikirim pergi. Sekarang, selain Tanah Suci 9 Surga, sekte saya adalah satu-satunya yang tersisa dalam radius 1000 mil ini. Butuh banyak usaha, kan?" Yang Ke terkekeh. "Tidak perlu banyak. Setelah membunuh beberapa pemimpin yang keras kepala, segalanya akan menjadi lebih mudah." Wuji berkata dengan santai, "Kekuatan sekte Anda juga telah meningkat pesat sekarang. Jadi, kapan Master Sekte Wu akan menerobos ke alam suci tingkat kedua?" Mendengar ini, ekspresi Wuji meredup dan dia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Suci, tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya tahu kualifikasi saya dengan baik. Jika saya tidak memiliki peluang besar dalam hidup ini, dan saya khawatir saya tidak akan bisa memasuki alam suci tingkat kedua. Dan tingkat kultivasi saya saat ini adalah batas saya." "Anda masih memiliki kesadaran diri?" Su Hui mendengus dingin.
Matanya penuh penghinaan. Namun Wuji tertawa datar mengetahui bahwa Suhui memiliki banyak keluhan terhadapnya. Jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Oleh karena itu dia hanya berkata, jadi harapan ini harus ditempatkan pada murid-murid di masa depan. Sekte dunia bawah akan melakukannya dan mengikuti petunjuk dari tanah suci 9 surga. Dan juga berharap bahwa Tuan Suci dan Tetua Agung juga menjaga sekte dunia bawah dengan baik. Satu keluarga, jangan bicara tentang 2 keluarga. Yang Ke mengangguk ringan. Mendengar itu ekspresi Suhui sedikit meredup. Sebagai pemimpin sebuah sekte, Wuji mengucapkan kata-kata seperti itu yang membuat kebenciannya hilang. Ngomong-ngomong, ini semua adalah materi pelatihan yang dikumpulkan dari Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang. Dan saya telah membuat keputusan saya sendiri untuk menyimpan 30%. Dan sisanya 70% semuanya ada di sini. Mohon diterima Tuan Suci. Setelah Wuji berbicara, dia mengeluarkan beberapa tas Qian Kun dan menyerahkannya dengan hormat. Segera Suhui melirik Yang Ke dengan rasa ingin tahu, dan Yang Ke mengangguk dengan tenang. Dia kemudian berdiri dan menerima tas Qian Kun yang diserahkan oleh Wuji. Kesadaran spiritualnya dengan santai mengamati tas Qian Kun dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena tas Qian Kun yang dikirim oleh Wuji penuh dengan bahan budidaya yang sangat baik. Dan dilihat dari jumlah tas Qian Kun tersebut, dia memang menyisakan kurang dari 30%. Lagi pula, gudang di Tanah Suci sekarang kosong. Ini adalah saat di mana bahan budidaya dibutuhkan. Dan Wuji telah mengirimkan begitu banyak barang saat ini, yang terasa seperti memberikan bantuan pada waktu yang tepat. Jadi Suhui sangat puas dan senyuman akhirnya muncul di wajah lamanya. Master Sekte Wu, sama-sama, saya harap kedua sekte kita masih dapat memiliki hubungan baik di masa depan. Tetapi jangan biarkan hal seperti masa lalu terjadi lagi. Tidak, yakinlah. Tetua pertama, saya tidak akan sekejam Zhang Ao dan Cao Guan dan lainnya. Ini yang terbaik. Suhui mengangguk puas dan sikapnya akhirnya melunak. Nah, ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan kepada Tuan Suci. Wuji segera melanjutkan. Tentang 2 orang ini. Yang Ke bertanya. Benar. Wuji mengangguk. Ketika saya datang ke Tanah Suci hari ini, saya secara tidak sengaja menemukan mereka berkeliaran di luar Tanah Suci. Selain mereka, sepertinya ada banyak orang yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Dan saya baru saja mengambil 2 dari mereka dan menanyakan situasinya. Bukankah mereka murid yang dikeluarkan dari Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang? Yang Ke bertanya dengan curiga. Tidak. Wuji menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kedua orang ini memiliki kultivasi tingkat pertama alam transenden. Jika mereka adalah orang-orang dari Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang, saya pasti akan mendapat kesan. Tetapi saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Bangunkan mereka dan tanyakan mengapa mereka datang ke sini. Yang Ke berkata dengan sedikit tidak senang. Sekarang adalah masa yang sulit, dan ada begitu banyak prajurit asing yang berkeliaran di luar 9 puncak. Jadi Yang Ke samar-samar mencium aura konspirasi yang membuatnya sangat tidak nyaman. Segera Wuji berlutut dan dengan ringan menjentikkan jarinya ke telinga kedua orang itu. Saat berikutnya kedua orang yang sedang tidur itu tiba-tiba terbangun dan segera melompat dari tempat mereka berada dengan energi yang sebenarnya melonjak. Kemudian ekspresi ketakutan di wajah muncul saat melihat Wuji, Yang Ke, dan yang lainnya. Namun, Wuji tersenyum galak dan tidak bergerak. Kemudian tekanan besar menimpa kedua orang itu, membuat mereka pucat dalam sekejap. Sehingga mereka menyadari bahwa kesenjangan kekuatan antara mereka dan Wuji sangat besar. Kemudian salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin menangkap kami? Wuji tidak menjawab dan menatap mereka dengan ragu dengan sepasang mata ganas, yang membuat mereka berdua merasa semakin ketakutan dan gelisah. Bahkan seluruh tubuh mereka gemetar. Setelah beberapa saat, Wuji berkata dengan dingin, ada yang ingin saya tanyakan pada Anda, dan Anda dapat memilih untuk menjawab atau tidak menjawab. Tetapi jika Anda tidak dapat memuaskan saya, maka saya akan memisahkan jiwa Anda dan mencari ingatan Anda. Jika Anda tidak ingin menderita kesakitan karena pencarian jiwa, yang terbaik adalah bekerja sama dengan jujur.
Rasa sakit karena pencarian jiwa? Kedua prajurit alam transenden itu gemetar dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Karena kekuatan mereka tidak rendah dan mereka secara alami tahu seperti apa siksaan dari rasa sakit yang mencari jiwa. Dan ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan bagi jiwa. Umumnya, hanya pejuang yang sangat jahat yang akan menggunakan metode seperti itu untuk menyiksaan kawannya. Dan orang di depan mereka memiliki aura hijau dan mata seperti binatang buas, sehingga sekilas dia bukanlah orang baik. Jadi dia buru-buru mengangguk. Jika Anda bertanya, jika ada sesuatu yang kami ketahui, kami pasti akan menjawab. Mendengar itu, Wuji tersenyum tipis dan mengungkapkan kepuasannya, lalu dengan tenang berkata, "Apakah Anda tahu di mana tempat ini?" Kedua prajurit itu saling memandang, mengangguk secara bersamaan dan salah satu dari mereka berkata, "Seharusnya tanah suci 9 surga, kan?" "Benar, ini adalah tanah suci 9 surga. Kalian sangat berani. Beraninya kalian berkeliaran di luar sini. Bahkan jika kalian tahu itu tanah suci 9 surga." Wuji mengangkat alisnya. "Katakan pada saya, apa yang ingin Anda lakukan di sini?" Orang di sebelah kiri dengan cepat menjawab, "Kami di sini untuk menemukan harta karun rahasia." "Mencari harta karun rahasia?" Wuji tersenyum aneh. "Mencarinya di luar?" "Iya." "Siapa yang memberitahu Anda bahwa ada harta rahasia di luar?" "Banyak orang menyebarkan rumor seperti ini." Pria itu menjelaskan dengan cepat. Setelah mendengarkan kata-katanya, Yangke akhirnya mengerti, tapi dia tidak tahu siapa yang menyebarkan berita tersebut keluar. Mengatakan bahwa tanah suci 9 surga sedang berperang. Beberapa tahun yang lalu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas, dan para prajurit yang mati itu menjatuhkan banyak harta rahasia di dekatnya, sehingga menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Apakah mereka dapat menemukan 1 atau 2 barang berharga? "Ada banyak orang di luar, semuanya di sini untuk mencari harta karun rahasia?" Wuji bertanya dengan cemberut. "Ada, dan beberapa sepertinya ada di sini untuk membunuh monster. Saya dengar ada banyak monster tingkat 6 dan 7 di sini yang datang dari hutan lautan binatang. Monster-monster itu memiliki bahan pemurnian yang bagus." Orang lain juga berkata dengan cepat, "Sepertinya masih ada beberapa yang ada di sini untuk membunuh iblis. Saya mendengar bahwa penguasa suci baru dari tanah suci 9 surga telah menerima sekelompok iblis di sini, dan mereka ingin membersihkan iblis untuk memperbaiki suasana." "Hanya kalian?" Wuji memandang mereka seperti orang bodoh dan berkata dengan nada mencemooh, "Karena Anda mendengar bahwa ada iblis di sini, pernahkah Anda mendengar tentang level iblis itu? Beritanya adalah tidak banyak master di antara iblis-iblis itu, hanya beberapa pejuang di alam transenden." Mendengar itu, Wuji tertawa dan mengangguk. "Tidak banyak master?" "Ya, sebenarnya tidak banyak, hanya 5, tapi mereka berlima adalah orang kuat yang telah mencapai alam suci, dan 3 di antaranya berada di alam suci tingkat kedua." Bagaimanapun, Wuji telah melihat pertempuran antara Lirong dan Shirley dengan matanya sendiri, dan tahu bahwa dengan pemimpin klan iblis kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh 1 atau 2 sekte besar. Untuk membersihkannya setidaknya 3 atau 4 kekuatan seperti sekte Tianxiu harus berkumpul, dan mereka harus siap secara mental untuk menderita kerugian besar. Tapi mengandalkan badut-badut ini untuk membersihkan iblis berarti meminta kematian. Setelah bertanya lagi dan memastikan bahwa kedua orang ini tidak memiliki banyak informasi, Wuji menjatuhkan mereka lagi. Berdiri dan menatap Yangke, Wuji merutkan kening dan berkata, "Tuan Suci, sepertinya seseorang dengan sengaja menyebarkan berita buruk dan membimbing para pejuang jahat ini ke tanah suci 9 surga." "Iya." Yangke mengangguk dan entah kenapa dia tiba-tiba teringat akan manusia kuat bernama Wu Sheng yang pernah dia temui sebelumnya. Jika seseorang tidak memimpin dalam menyebarkan berita seperti itu, tidak ada alasan mengapa begitu banyak orang akan tertipu. Selain itu, orang yang menyebarkan berita tersebut harus memiliki tingkat gengsi tertentu. Jika tidak, kebohongan yang jelas-jelas akan mudah terungkap. Dan Wu Sheng jelas memiliki kemampuan seperti itu.
Apa tujuan orang yang menyebarkan berita itu? Dia jelas tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah suci. Tanya Wuji dengan aneh. Beberapa orang tidak ingin Li Rong dan yang lainnya tinggal di tanah suci 9 surga. Yang Ke mendengus. Mereka bahkan tidak ingin melihat kita, ras manusia, mendekati ras iblis. Kata Yang Ke dengan tenang. Wuji memutar matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Kembali dia mengangkat alisnya dan berkata, apa maksud Tuan Guru Suci dengan menghasut para pejuang jahat ini untuk datang ke tanah suci 9 surga? Mereka dalam upaya untuk menjatuhkan Anda. Seharusnya seperti ini. Yang Ke mengangguk. Begitu dia mengambil tindakan, tidak peduli siapa yang melakukannya, dia dapat membuat Li Rong dan yang lainnya mengambil tindakan. Pada saat itu, orang itu dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menarik para pahlawan di dunia untuk menyerang Li Rong dan lainnya. Namun jika Li Rong dan lainnya diserang, saya tidak bisa duduk diam. Begitu saya campur tangan, tanah suci juga akan terlibat, dan tanah suci akan menjadi musuh dunia, sehingga tanah suci tidak akan pernah bertahan. Sangat jahat. Ekspresi Su Hui berubah. Yah, itu memang agak tercela dan keji. Wuji merenung. Kekuatan apapun yang telah membunuh begitu banyak prajurit di luar rumah mereka pasti akan mengusir mereka. Saya merasa bahwa di antara orang-orang itu pasti ada juga beberapa agen rahasia yang bertanggung jawab mengipasi api. Dan mereka akan memperburuk keadaan hanya dengan menunggu Anda mulai mengusir orang. Yang Ke meliriknya dan terkekeh, karena kata-kata Wuji juga terlintas di hatinya. Tuan Suci, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Sui meminta instruksi. Meskipun tampaknya situasinya tidak buruk sekarang, jika dia menunggu lebih lama lagi, dia khawatir akan lebih banyak prajurit yang tertipu untuk meninggalkan tanah suci. Jadi masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Namun tanah suci baru saja menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang stabil. Jika benar-benar bertentangan dengan terlalu banyak kekuatan, pasti akan berdampak pada masa depan. Apalagi sekarang, Yang Ke belum sepenuhnya dewasa. Bagaimana menurut Anda, Penatua Agung? Yang Ke memandangnya, ingin menanyakan pendapatnya. Sui berkata dengan hormat. Saya berpikir bahwa kebenaran masalah ini harus diberitahukan kepada para pejuang yang tertipu untuk datang ke sini dan membiarkan mereka mundur sendiri. Dan harta rahasia yang tersebar di luar hanyalah masalah fiksi. Jika ada hal seperti itu, bukankah tanah suci akan mengambilnya? Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan pergi secara bertahap. Dan monster-monster itu telah mundur ke hutan lautan binatang. Jika mereka benar-benar memiliki keberanian untuk berburu monster, mereka bisa pergi ke alam monster sendirian, tidak perlu tinggal di luar tanah suci kita. Adapun para prajurit yang datang untuk membersihkan iblis, kita bisa menyangkal keberadaan Nonali dan yang lainnya. Bagaimanapun tidak ada yang bisa memasuki tanah suci untuk menyelidiki. Tapi orang-orang dari klan Nonali juga harus jujur, dan tidak akan keluar setelah hembusan angin ini. Jelas, Sui tidak ingin memulai perkelahian besar dan Yang Ke bisa melihat ini. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan Tetua Agung dulu. Dan Anda bisa membawa beberapa orang untuk mengusir para prajurit yang berkeliaran di luar tanah suci. Tapi saya merasa tidak bisa semudah jika Anda terlalu santai untuk membicarakan mereka pergi. Mereka berpikir tanah suci terlalu lemah, jadi kita harus memberitahu mereka konsekuensi dari ketidaktaatan. Oke, Sui mengangguk berulang kali. Di masa lalu, jika orang-orang ini berani berkeliaran di tanah suci sesuka hati, Sui telah mencegah mereka. Jadi bagaimana mereka bisa berbicara omong kosong kepadanya? Jika mereka tidak menerimanya, mereka akan langsung dibunuh. Tetapi sekarang tanah suci tidak sebaik dulu. Jadi, dia juga harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan dia tidak lagi seberani dulu. Ayo, lakukan ini dan beri mereka waktu 3 hari untuk mengungsi dalam jarak 100 mil dari tanah suci. Siapapun yang berani tinggal ketika batas waktunya habis dan mereka yang ingin menimbulkan masalah, bunuh saja mereka. Yang Ke memerintahkan. Ya, saya akan melakukannya sekarang.
kata Su Hui dan segera pergi, membawa pergi 2 prajurit yang dibawa Wuji. Pada saat ini mata indah Li Rong bersinar terang saat dia menatap Yang Ke dengan senyuman di bibirnya, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Yang Ke menjadi semakin seperti pemimpin. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, ketika dia ditangkap oleh senior pembawa peti mati di Kastil Mogu, dia hanyalah seorang pemuda yang berhati-hati. Tapi sekarang, dia mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan situasinya. Dan inilah yang ingin dilihat Li Rong. Jadi dia diam-diam merasa bahwa di bawah tangannya, klan iblis kuno pasti akan mendapat masa depan yang mereka inginkan. Tuan Suci Yang, saya ingin mengucapkan selamat tinggal dulu, karena masih banyak hal yang harus diselesaikan di sekte. Jika Tuan Suci Yang ada waktu luang, Anda dapat datang ke sekte dunia bawah sebagai tamu. Master Sekte Wu, jangan terburu-buru pergi. Yang Ke berdiri. Apalagi yang harus dilakukan saya? Wuji bertanya dengan curiga. Saya ingin melihat istana Posuan dan istana jiwa perang. Tuan Wu, tolong tunjukkan jalannya. Saya bersedia membantu. Wuji menjadi bersemangat. Li Rong, ikut saya. Yang Ke berbalik dan menyapa. Iya. Li Rong mengangguk ringan dan melangkah maju. Setelah berjalan keluar dari aula, ketiganya berubah menjadi cahaya pelangi dan meninggalkan tanah suci 9 surga secepat kilat. Di masa lalu, ada 4 kekuatan yang terletak di dekatnya, tetapi sekarang hanya tanah suci 9 surga dan sekte dunia bawah yang tersisa. Karena keempat kekuatan tersebut tidak terlalu berjauhan satu sama lain, hanya berjarak 1 atau 200 mil. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ke untuk mencapai jarak ini sekarang. Belum lagi Li Rong masih menggunakan energi aslinya untuk membawanya terbang. Jadi dalam sekejap mereka bertiga tiba di pegunungan, di atas sekelompok bangunan. Ini adalah aula jiwa perang. Di antara 3 faksi kami, ini adalah yang paling dekat dengan tanah suci 9 surga. Itu juga mendapat banyak kemuliaan dari 9 puncak di hari kerja. Sayang sekali, Coguan berpikiran sempit dan hancur. Jadi fondasi seperti itu sia-sia. Uci berkata sambil menunjuk jalan ke bawah. Mendengar itu Yang Ke mengangguk dan melihat ke bawah dengan penuh perhatian. Bangunan-bangunan di bawah tersusun rapi seperti bidak catur. Banyak bangunan telah runtuh dan noda darah merah masih terlihat di beberapa tempat. Seharusnya Wuji mengumpulkan murid-murid istana jiwa perang beberapa waktu lalu dan menyebabkan beberapa masalah. Setelah menonton sebentar, Yang Ke tiba-tiba berseru. Apakah ada orang lain di sini? Di antara bangunan istana jiwa perang ada sejumlah kecil prajurit yang berjalan berkeliling, melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Oh, itu adalah murid-murid dari sekte dunia bawah saya, bersama dengan murid asli dari istana jiwa perang. Kami mencari di sini untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang yang dapat digunakan. Uci menjelaskan sambil tersenyum. Yang Ke mengangguk, menunjuk ke bawah dan berkata, saya menginginkan tempat ini. Ketika Master Sekte Wu kembali, dia akan meminta murid-murid di bawah untuk berhati-hati agar tidak menghancurkan tempat ini. Iya, Uci menjawab dengan cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Ke dengan properti terbengkalai itu, dia tidak repot-repot bertanya. Karena lebih sedikit bicara dan berbuat lebih banyak, sehingga Wuji dapat menilai situasi lebih baik daripada Zhang Ao dan Coguan. Ayo kita lihat istana Posuan lagi. Karena tidak ada apapun di bawah ini, jadi Yang Ke tidak memperhatikannya secara khusus. Jadi Yang Ke segera melambaikan tangannya dan berkata, segera Wuji sekali lagi memimpin. Sesaat kemudian hampir 200 mil jauhnya, mereka bertiga tiba di langit di atas istana Posuan. Ini adalah wilayah Zhang Ao. Wuji menunjuk ke bawah dan berkata, ini jauh lebih baik daripada istana jiwa perang dan sekte-sekte dunia bawah saya. Yang Ke mengamati dengan tenang dan menemukan bahwa tempat ini memang bagus. Meskipun tidak sebagus 9 puncak tanah suci, itu masih merupakan tempat yang langka dan bagus. Jadi bukan tidak masuk akal jika istana Posuan mendirikan klan di sini. Tuan Suci, ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah menunggu beberapa saat, Uji tiba-tiba berkata,
Baiklah, kalau begitu Tuan Wu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang Ke mengangguk. Setelah meminta maaf, Wuji segera pergi. Melihat punggungnya yang menghilang, Li Rong melucutkan bibirnya dan tersenyum lembut. Meskipun pria ini terlihat agak jahat dan kejam, dia adalah orang yang cukup baik. Tapi kenapa dia pergi begitu terburu-buru? Sepertinya kita ingin melakukan menyakitinya. Karena dia tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Yang Ke terkekeh. Dan dia tidak ingin melihat terlalu banyak rahasia, jadi tentu saja dia ingin segera pergi. Mendengar itu, Li Rong langsung tercengang. Turun dan lihat. Yang Ke bergoyang, terbang langsung ke suatu tempat. Meskipun istana Po Xuan mencangkup area yang luas, tapi Yang Ke dan Li Rong mendarat di hutan batu. Pilar-pilar batu dengan ketinggian berbeda berdiri di sini, tampak berserakan dan tidak beraturan. Li Rong, di mana batu esensi darah? Yang Ke berbalik dan bertanya. Masih bersama saya. Li Rong menjawab, mengeluarkan batu esensi darah dan menyerahkannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.